Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranawati Fadilah Putri, NIM 19 14 20 158, kelas Perbankan Syariah D semester 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS. Yang pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan masyir terhadap perekonomian. Yang pertama, ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena riba memiliki prinsip bunga yang dimana hanya memberikan hasil tetap pada satu pihak saja, yaitu pemodal, dan yang hasil tidak tetapnya itu jatuh kepada pihak lawan, yaitu pengusaha. Yang kedua, potensi eksploitasi terhadap orang yang lemah, sedangkan keuntungannya jatuh kepada orang-orang kaya. Karena riba memiliki sistem yang cenderung terjadinya akumulasi modal adalah pihak yang bermodalan tinggi. Berarti para deposan besarlah yang menikmati keuntungan dari sistem riba tersebut. Yang ketiga, alokasi sumber daya ekonominya tidak efisien. Sistem bunganya ini melibatkan kecondongan alokasi dana tidak didasarkan atas harapan untuk mendatangkan keuntungan usaha, melainkan lebih ke dasar kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dan menyerahkan sumber daya kepada pihak yang efisien. Tetapi ini lebih ke sifat keuntungan. Yang ketiga, terhambatnya investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung dalam investasi. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan Bank Syariah. Yang pertama, fungsi DPS, yaitu mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, supaya jalannya ini sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berulang-ulang, biasanya ini dilakukan setiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Fatwa tentang tabungan. Yang pertama, tabungan itu ada dua jenis. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal dan bank bertindak sebagai mudharib. Yang kedua adalah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akad yang digunakan dalam produk tabungan syariah yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakatnya belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal inilah yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Yang kedua, keberadaan BMT ini cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir.
Hal ini disebabkan karena masyarakatnya ini membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Yang ketiga, BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain-lain juga bermasalah. Oleh karena itu, kita perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT ini cenderung menghadapi BMT yang lain itu sebagai lawan yang harusnya dikalahkan, bukan sebagai partner. Dalam upaya ini untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT ini lebih cenderung mengarahkan pengelola untuk berorientasi pada persoalan bisnis. Sehingga timbullah kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan yang bernuansa idealis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini mengarahkan nasabah untuk berpikir profit oriented daripada memahamkan aspek syariahnya. Yang ketujuh, BMT ini lebih cenderung menjadi Baitul Tanwir daripada Baitul Mal. Yang kedelapan, pengetahuan pengelola BMT ini sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terus soal yang keempat, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu asuransi konvensional ini pengawasan dewannya tidak ada, akadnya jual beli, investasi dananya ini berdasarkan bunga. Kepemilikan dananya terkumpul dari nasabah menjadi pemilik perusahaan dan pembayaran klaimnya ini dari rekening dana perusahaan, keuntungannya seluruh menjadi pemilik perusahaan. Sedangkan asuransi syariahnya pengawasan dewannya ini ada, terus akadnya tolong menolong, investasinya ini investasi dana yang berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Kepemilikan dananya ini yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Pembayaran klaimnya dari rekening tabaru, seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta yang untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah, dan keuntungannya ini dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.